Tapi sebelum itu subscribe dulu yuk. Ulang. Tapi sebelum itu subscribe dulu yuk. Nggak enak. Subscribe. Tapi sebelum itu subscribe dulu yuk. Nggak enak. Tapi sebelum itu Subscribe Indi. Roll. And action. Kembali lagi di YouTube channel iOFest. Di video sebelumnya sudah dibahas risiko investasi obligasi. Kali ini bersama saya Indi Astika, kita akan bahas obligasi versus reksadana pendapatan tetap. Tapi sebelum itu subscribe dulu yuk YouTube channel iOFest dan juga klik tombol loncengnya. Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis agar kamu gak ketinggalan informasi penting pada topik kali ini. Obligasi dan reksadana pendapatan tetap, keduanya merupakan produk pasar modal. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Sedangkan reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih atau NAB-nya pada efek pendapatan tetap atau surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Berikut perbedaan investasi pada obligasi dan reksadana pendapatan tetap. Penerbit investasi obligasi sesuai dengan jenis surat utang yang dipilih. Jika kamu membeli obligasi pemerintah, maka pihak penerbitnya adalah perusahaan pemerintah tersebut. Dan jika kamu membeli obligasi swasta, maka pihak penerbitnya adalah perusahaan swasta tersebut. Sedangkan reksadana pendapatan tetap diterbitkan oleh manajer investasi, di mana manajer investasi ini nanti akan menempatkan dana kelolaan pada obligasi-obligasi dengan jenis dan penerbit yang beragam. Jumlah minimum investasi. Untuk membeli obligasi membutuhkan dana dengan jumlah minimal sekitar 1 juta rupiah. Hal tersebut berbeda dengan jumlah minimum untuk berinvestasi reksadana pendapatan tetap yang lebih terjangkau dari obligasi dengan jumlah minimal Rp10.000. Pajak. Besar potongan pajak penghasilan final yang dikenakan pada bunga obligasi sebesar 10%. Pajak tersebut akan dikenakan pada kupon atau bunga yang didapatkan oleh investor secara berkala hingga sampai pada masa jatuh tempo. Sedangkan reksadana pendapatan tetap bukan merupakan objek pajak berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 4 Ayat 3 Poin I yang menjelaskan reksadana atau pemegang unit penyertaan dikecualikan dari objek pajak. Pajak atas obligasi yang menjadi portofolio reksadana pendapatan tetap sudah masuk dalam NAB atau nilai aktiva bersih per unit penyertaan. Potensi keuntungan investasi. Keuntungan yang diberikan oleh instrumen investasi obligasi yaitu berupa bunga atau kupon yang diberikan secara rutin selama waktu berlakunya obligasi. Yang kedua yaitu keuntungan atas penjualan obligasi atau capital gain. Apabila kamu menjual obligasi dengan harga jual lebih tinggi dibandingkan dengan harga saat beli, maka kamu memperoleh selisih yang disebut dengan capital gain. Sedangkan keuntungan reksadana pendapatan tetap berdasarkan pada kinerja portofolio efek manajer investasi dan hasil penjualan unit penyertaan. Potensi keuntungan reksadana pendapatan tetap tidak begitu berbeda dengan obligasi, dikarenakan reksadana pendapatan tetap 80% dana kelolaannya diinvestasikan pada efek pendapatan tetap atau surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan dengan tingkat bunga yang beragam. Risiko. Berinvestasi di obligasi pemerintah atau ORI memiliki jaminan dari pemerintah RI, sehingga risikonya tergolong rendah. Sedangkan pada obligasi korporasi memiliki potensi risiko gagal bayar yang lebih besar. Kemudian, ketika berinvestasi reksadana pendapatan tetap, dana investasi kamu akan ditempatkan pada beragam efek obligasi yang potensi risikonya dapat diminimalisir atau terdiversifikasi.
Sehingga lebih berisiko beli obligasi karena tidak terdapat diversifikasi risiko seperti reksadana pendapatan tetap. Waktu dan tempat pembelian. Ketika kamu membeli obligasi, contohnya ORI, kamu hanya bisa membeli ORI yang diterbitkan langsung oleh pemerintah Republik Indonesia pada saat penawaran perdana secara online atau melalui mitra distribusi. Jangka waktu penjualan atau pencairannya pun terbatas, hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Sedangkan reksadana pendapatan tetap dapat kamu beli dan jual kembali kapanpun melalui manajer investasi, agen penjual efek reksadana, atau gerai penjualan reksadana. Berikut tadi adalah penjelasan perbedaan investasi pada obligasi dan reksadana pendapatan tetap. Gimana? Sudah paham? Kalau kamu masih kepo tentang keuangan dan investasi, di part selanjutnya akan dibahas topik keuangan dan investasi lainnya. Jadi stay tune terus ya! See you in the next video. Ayo Fest, ayo investasi! Bye-bye!